Kerajaan Ango Talaga. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-13 dan eksis lebih dari 400 tahun. Adalah Nek Dinggan, Nek Ngeba, dan Nek Aden, 3 saudara yang pindah dari Bukit Tiong Kandang ke Bukit Talaga. Di Bukit Talaga, ketiganya kemudian berpisah. Nek Dinggan membangun rumah di Tajur Tangkadi, Nek Ngeba di Motot Calik, dan Nek Aden di Motot Sisara. Di Tajur Tangkodi itu, Nek Dinggan dengan istrinya yang bernama Angan kemudian memperanakkan 5 anak, yaitu Rinta, Ledok, Gibul, Sasak, dan Lamek. Setelah dewasa, Lamek kemudian kawin dengan Linat dan memperanakan Renek, Bingge, Ranang, Tagak Tagung, dan Tagak Tamula. Tagak Tamula setelah dewasa kawin dengan Nginat, kemudian memperanakan Rado, Titi, Kanjong, Mage, Renan, Bauk, dan Bolok. Semuanya berjenis kelamin laki-laki. Sesuai tradisi leluhur mereka di Bukit Bawak, Tagak Tamula kemudian diangkat sebagai raja dengan gelar Patih Paramula atau Patih yang permulaan atau yang pertama kalinya. Patih Paramula mengangkat adiknya yang bernama Tagak Tagung sebagai Pangalanguk atau Panglima Perang Kerajaan Ango Talaga. Pada masa pemerintahannya, Patih Gumantar, Raja Bangkule Rajak, terbunuh oleh serangan kelompok suku Biaju. Pasca pembunuhan itu, terjadi perang saudara di Bangkule Rajak karena kesalahpahaman antar kelompok suku. Orang-orang dari Binua Tanganap dan Binua Rara secara bersamaan menyerang ibu kota Bangkule Rajak di Gaung, kaki Bukit Sabakal, hulu Sungai Mempawah. Karena peperangan itu, putra dan putri Patih Gumantar seperti Nyabak, Nyanak, dan Dara Itam kemudian diungsikan oleh keluarganya ke Kerajaan Ango Talaga di Tajur Tangkodi. Namun demi keamanan putri raja yang bernama Dara Itam, putri raja ini oleh Patih Paramula diungsikan ke rumah abangnya yang tertua yang bernama Ranang di Kampung Tanyukung Salimpat, hulu Sungai Behe, sampai situasi benar-benar aman. Patih Paramula kemudian meminta Nek Lunyar, seorang Pangalanguk di Kerajaan Ango Talaga, untuk mengirim 4 siam pahar. 1 siam pahar ke Binua Rara, 1 siam pahar ke Binua Tanganap, 1 siam pahar ke Bangkule Rajak, dan 1 siam pahar untuk tuan rumah, yakni Kerajaan Ango Talaga. Patih Paramula kemudian memimpin Bahaum atau musyawarah perdamaian yang kemudian dilaksanakan di Kampung Tumahe, sekarang ini Kampung Pahuman, ibu kota Kecamatan Sengatemila di Kabupaten Landak. Perdamaian kemudian terjadi antara Bangkule Rajak dengan Binua Tanganap dan Binua Rara. Setelah perang saudara itu usai, Bangkule Rajak kemudian mengangkat raja baru, yaitu Ria Ladong, adik Patih Gumantar, yang kemudian dikenal dengan nama Patih Idu. Setelah wafat, Patih Paramula digantikan oleh putranya yang bernama Bolok. Bolok ini menikah dengan Nane dan memperanakkan 5 orang anak.
Gandar Anum kemudian menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja ketika ayahnya itu wafat. Beliau ini selain raja juga seorang dukun terkenal. Patih Gandar Anum menikah dengan seorang gadis yang bernama Gumalak. Mereka memperanakkan 6 orang anak. Salah seorang anaknya yang sangat terkenal adalah si Jariti. Si Jariti ini pernah berperang dengan orang-orang dari suku Biaju yang menyerang kerajaan Anggotalaga dan berhasil membunuh panglima perang dari suku Biaju itu. Karena kehebatannya ini, si Jariti kemudian diangkat sebagai raja Anggotalaga menggantikan kedudukan ayahnya setelah ayahnya itu wafat. Si Jariti ini bergelar Patih Bini. Ia bersuamikan Pangalanguk Nyaman dan memperanakkan 3 orang anak. Pada masa pemerintahan Patih Bini inilah satu rombongan pengungsi dari kerajaan Majapahit tiba di ibu kota Anggotalaga untuk meminta perlindungan. Rombongan besar itu dipimpin oleh seseorang bernama Raden Kesuma yang mengaku sebagai putra Raja Majapahit yang saat itu sedang terlibat peperangan dengan Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Patih Unus. Raden Kesuma ini menyamarkan namanya untuk keamanan. Ia memberi namanya Mbah Jeroyo atau oleh orang-orang kampung di Anggotalaga disebut sebagai Nek Jaraya. Nek Jaraya dan pengikutnya oleh Patih Bini diberi tanah di muara Sungai Sapatah, sebuah tempat yang bernama Batur. Patih Bini meninggal dunia sementara anak-anaknya ini masih remaja, jadi belum bisa diangkat sebagai raja. Bahaum kemudian dilaksanakan oleh para bangsawan kerajaan dan para tetua-tetua, dan mereka kemudian sepakat mengangkat Nek Jaraya ini sebagai raja menggantikan Patih Bini. Meskipun mereka tahu bahwa Nek Jaraya ini seorang pendatang, namun untuk menghormati bahwa beliau adalah seorang bangsawan, yaitu merupakan putra Raja Majapahit, kemudian semuanya sepakat untuk mengangkatnya sebagai raja menggantikan Patih Bini. Patih Jaraya ini seorang raja yang suka bercocok tanam. Ia mengajak patih yang lain, termasuk semua rakyat, untuk mengembangkan tanaman buah-buahan hutan. Mereka menanam di bukit-bukit dan seterusnya. Raja ini juga tidak suka bepergian jauh dari ibu kota kerajaan di Tajur Tangkodi. Bahkan untuk ke daerah asalnya saja, raja ini seolah-olah berpantang untuk pulang. Karena itu oleh rakyatnya, raja ini digelari sebagai Raja Pulang Pali atau raja yang pantang untuk pulang. Setelah anak-anak Patih Bini dewasa, kekuasaan raja oleh Raja Pulang Pali ini atau oleh Patih Jaraya ini kemudian dialihkan ke anak Patih Bini yang bernama Sutan dengan gelar Patih Sutan. Patih Sutan ini menikah dengan Sare Mamak dan memperanakan 8 orang anak. Setelah Patih Sutan wafat, ia digantikan anaknya yang bernama Gargila. Gargila ini menikah dengan Sante dan memperanakan 2 orang anak saja. Setelah Patih Gargila meninggal dunia,
ia digantikan oleh Somo, anaknya yang tertua. Somo menikah dengan Sidat, memperanakan 7 orang anak. Pada masa pemerintahan Patih Somo, ia memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Anggotalaga sampai ke Sungai Landak, sebagian Sungai Mempawah, serta seluruh wilayah di Sungai Ambawang. Pada masa Patih Somo inilah, di muara Sungai Landak, Abdurrahman kemudian mendirikan kerajaan Pontianak. Setelah Patih Somo wafat, ia digantikan oleh Kurobong, anaknya yang paling cakap ketika itu. Kurobong kemudian menjadi raja menggantikan ayahnya. Kurobong kawin dengan Insum dan memperanakan 8 orang anak. Pada masa Patih Kurobong, orang-orang dari Kampung Lamuanak berperang dengan Kongsi Lanpang di Mandor. Nah, pada masanya ini pula Patih Kurobong berupaya untuk mengingatkan seorang Pangalangok yang bernama Pangalangok Neoto di sungai di Kampung Durian, Kuala Sungai Ambawang, bahwa mereka harus ingat asal usul bahwa Pangalangok Neoto dan rombongannya dari Ambawang 20 itu adalah berasal dari Binua Lamuanak. Meskipun pada saat itu wilayah Sungai Ambawang masuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan Anggotalaga, tapi karena Patih Kurobong ini tahu bahwa mereka berasal dari wilayah Bangkulia Rajak, maka Pangalangok Neoto diperkenankan untuk mengikuti adat istiadat dan hukum adat yang ada di Karimawat. Patih Kurobong wafat, ia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Rugap. Patih Rugap ini juga dikenal sebagai Patih Aya karena badannya yang teramat besar dan tinggi. Pada masa pemerintahannya, tentara VOC atau Belanda datang di Kalimantan Barat dan mulai menggaungkan pengaruhnya ke berbagai kerajaan yang ada. Patih Aya ini kawin dengan Sonte, kemudian memperanakan 2 orang anak yang semuanya perempuan, yaitu Sampuh dan Nyalap. Patih Aya meninggal dunia ketika masih muda. Ia kemudian digantikan oleh Patih Dehep, seorang Pangalangok di kerajaan Anggotalaga, sampai anak-anak Patih Aya ini dewasa. Setelah Nyalap menikah dengan Garak, Patih Dehep kemudian menyerahkan kekuasaannya sebagai Raja Anggotalaga kepada suami Nyalap, yaitu Garak tadi. Patih Garak adalah raja terakhir kerajaan Anggotalaga. Kerajaan ini dihancurkan setelah terjadi peperangan besar dengan tentara Kongsi Lanpang yang saat itu dibantu oleh tentara VOC, tentara kerajaan Landak, tentara kerajaan Mempawah, dan tentara kerajaan Pontianak. Karena perluasan dan sengketa wilayah penambangan emas dan perak di dalam wilayah kekuasaan kerajaan Anggotalaga. Banyak pihak menyalahkan Patih Garak pada situasi saat itu, karena sebetulnya kekalahan ini karena dianggap lalai. Patih Garak terlalu
egois, dianggap terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri, sehingga anjuran para panglima perangnya untuk mengedarkan mangkok merah kepada saudara-saudara mereka di Banyuke, di Bangkule Rajak, di Tanganap maupun di wilayah Rara diabaikan oleh raja. Mereka akhirnya kalah dalam peperangan itu karena kalah jumlah maupun persenjataan. Sejak kekalahan perang itu, pemerintah Hindia Belanda kemudian menghapuskan gelar patih, termasuk patih Garak, dan juga menghapuskan kerajaan Anggotalaga. Pemimpin Anggotalaga hanya diperbolehkan sampai pada tingkatan Temenggung, dan terjadi sampai hari ini.